Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem bilangan real dengan dosen pengampu Bapak Dimas Bagus Cahyanegara, SSI, MSI. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kira-kira anggota dari kelompok 2 itu siapa aja sih? Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Ada Apta Uca Safitri, ada Jelita Sari, Siti Nurfalizah, dan saya sendiri, Nazwa Yovanda. Yuk, lanjut ke materinya. Kalian tahu nggak sih apa sih sistem bilangan real itu? Sebelum kita mengetahui sistem bilangan real itu apa, nah aku ingin ngasih tahu nih, sistem bilangan sendiri itu apa sih? Sistem bilangan dalam matematika ialah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka, digit, atau simbol lain. Penjelasan kasarnya itu, sistem bilangan merupakan sistem penulisan yang menyatakan bilangan atau angka. Sedangkan sistem bilangan real merupakan himpunan bilangan real yang dinotasikan R yang merupakan gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Next, bilangan real dapat dikelompokkan seperti gambar ini. Bagaimana nih teman-teman? Apakah masih bingung? Mungkin masih bingung ya terkait dengan gambar yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin A, yaitu bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Nah, bilangan rasional itu sendiri adalah himpunan bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan A atau B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika angkanya tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Nah, bilangan rasional itu sendiri mencakup beberapa jenis bilangan nih teman-teman. Ada 3. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 1. Himpunannya dinotasikan dengan N. Seperti ini. N sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu himpunan bilangan asli ditambah dengan 0 dan selalu bertanda positif. Nah, himpunannya dinotasikan dengan W seperti ini. W sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat. Nah, ini yang ketiga. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan cacah yang ditambah dengan semua negatif dari bilangan asli. Himpunannya dinotasikan dengan Z seperti ini. Nah, for your information, bilangan bulat adalah bilangan penuh yang terbagi menjadi bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif bernilai positif yang biasanya berada di sebelah kanan dari angka 0. Contoh bilangan positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sementara bilangan bulat negatif itu hadir di sebelah kiri dari angka 0 pada garis bilangan seperti -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah nih teman-teman, apakah sudah paham terkait dengan poin yang pertama atau poin A, yaitu bilangan rasional? Tetap semangat ya teman-teman, enjoy the video. Selanjutnya ada bilangan irasional. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ada yang tahu nggak? Di sini saya akan membahas mengenai materi apa? Tadi kan di video sebelumnya sudah dibahas mengenai bilangan rasional. Nah, jadi di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan irasional. Ada yang tahu nggak apa sih itu bilangan irasional? Apa ya? Oke,
Biar nggak lama-lama, bilangan irasional itu sendiri adalah himpunan bilangan yang dinotasikan dengan huruf I. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan, yaitu A per B. Dengan A dan B-nya ini bilangan bulat, namun B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional ini sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Apabila bilangan irasional ini diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti di suatu bilangan dan tidak membentuk suatu pola pengulangan tertentu. Jika pada bilangan rasional ini membentuk pola tertentu, namun di dalam bilangan irasional ini sendiri tidak membentuk pola tersebut. Oke, beralih ke contoh dari bilangan irasional itu sendiri. Yang pertama ada akar 2. Mengapa sih akar 2 ini termasuk ke dalam bilangan irasional? Karena jika kita mengetikkan hasil akar 2 di dalam kalkulator, maka hasil yang tertera yaitu ada 1,4142 dan seterusnya. Yang dimana hasil tersebut tidak ada polanya. Jadi tidak ada pola tertentunya. Kalau bilangan rasional itu kan ada pola tersendirinya seperti 1,3333 gitu. Kalau irasional ini tidak ada polanya, jadi hasil tersebut tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan A per B. Begitupun sebaliknya dengan akar 3 dan akar 5. Akar 3 dan akar 5 ini juga memiliki hasil yang tidak memiliki pola tertentu, teman-teman. Jadi hasil tersebut ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contoh selanjutnya yaitu ada pi. Ya, pi ini tidak asing kan bagi kita semua karena di dalam mengerjakan soal matematika mengenai lingkaran maupun bola ini pi ini sudah sering digunakan, yaitu pi-nya dengan 3,14159 dan seterusnya. Nah, pi ini juga tidak mempunyai pola tertentu, maka dari itu pi ini termasuk ke dalam bilangan irasional. Nah, yang terakhir yaitu bilangan Euler yang dimana sama dia memiliki pola tertentu, maka dari itu tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Gampangnya gini, kalau misalkan bilangan rasional itu punya pola-pola tertentu, maka dari itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sedangkan bilangan irasional ini hasilnya itu tidak punya pola tertentunya, maka dari itu tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai operasi bilangan real pada bilangan bulat. Jadi, ada berapa sih operasi bilangan real pada bilangan bulat itu sendiri? Ada berapa ya? Jadi, operasi bilangan real pada bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang terakhir ada pembagian. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa contoh sederhana dari tiap-tiap operasi bilangan real pada bilangan bulat itu sendiri. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, mari kita bahas beberapa contoh-contoh soalnya. Pasti teman-teman udah bisa jawab nih kan? Oke, yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Jadi yang pertama itu ada 4 ditambah 6. Berapa ya? 4 ditambah 6. Nah, 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 ditambah minus 6. Kira-kira susah nggak sih? Gampang, jadi 4 ditambah minus 6 itu sama dengan minus 2. Nah, gimana nih contoh soal dari operasi penjumlahan? Mudah bukan? Selanjutnya yaitu ada operasi dari pengurangan. Jadi, soal yang pertama yaitu 6 dikurangi 4. Yaps, betul, jawabannya 2. Untuk soal yang kedua, mudah ini teman-teman. Jadi, minus 6 dikurangi 4. Berapa ya? Ayo teliti. Jadi minus 6 dikurangi 4 itu sama dengan minus 10. Beralih ke operasi yang selanjutnya yakni operasi dari perkalian.
Oke, di sini saya akan memberikan 3 contoh soal untuk operasi perkalian. Soal yang pertama yaitu 6 dikali 4. Berapa ya 6 dikali 4? Teman-teman harus di luar kepala nih, udah 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, soal nomor 2 yaitu 6 dikali minus 4. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. 6 dikali minus 4. Minus 4. Oke, jadi jawabannya itu sama dengan minus 24. Soal untuk operasi perkalian yang terakhir yaitu ada minus 6 dikali minus 4. Minus ketemu minus jadi plus kan teman-teman. Jadi hasil minus 6 dikali minus 4 sama dengan 24. Oke, sudah sampai kepada operasi pembagian, yaitu operasi dari bilangan real pada bilangan bulat yang terakhir. Di sini saya akan menyajikan 3 soal. Yang pertama yaitu 12 dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2? Berapa ya? Jadi 12 dibagi 2 itu 6. Selanjutnya ada 12 dibagi minus 2. Ada minusnya nih, jadi kan plus ketemu minus, kalau pembagian hasilnya minus. Jadi 12 dibagi minus 2 sama dengan minus 6. Dan yang terakhir yaitu minus 12 dibagi minus 2. Hasilnya pasti positif, yaitu positif 6. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengubahan pecahan biasa ke desimal. Lalu yang kedua yaitu mengubah desimal ke persen, dan yang terakhir ada mengubah persen ke pecahan biasa. Di sini saya akan memaparkan beberapa soal terkait pengubahan pecahan biasa ke pecahan desimal dan pecahan desimal ke persen. Yang terakhir yaitu persen ke pecahan biasa. Oke, yang pertama yaitu di sini ada contoh soal terkait pengubahan pecahan biasa yaitu 3/2 diubah ke pecahan desimal. Jadi, di dalam pengubahan pecahan biasa ke pecahan desimal ini, dilihat penyebutnya ya teman-teman. Nah, ini penyebutnya, yaitu 2. Dan saat mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini, penyebutnya itu harus per 10, per 100, atau per 1000. Jadi kan ini penyebutnya 2, yang mendekati itu harus 10. Maka dari itu 3/2 sama dengan 3/2 dikali 2 kali berapa yang hasilnya 10? Kali 5 kan? Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5 juga. Kali 5/5 sama dengan 3 kali 5, 15. 2 kali 5, 10. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita perlu lihat ini ada 10 penyebutnya. Maka dari itu, 1 angka di belakang koma. Begini. Sama dengan 1,5. Nah, berikutnya ini penjelasan terkait pengubahan pecahan desimal ke persen. Soalnya yaitu 0,8 diubah menjadi persen. Nah, persen ini kan per 100, jadi penyebutnya itu harus 100. Maka dari itu, di dalam 0,8 ini, di belakang komanya ini ada
satu angka di belakang koma, yakni ini kan. Maka dari itu perlu diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadinya 8 per 10. Setelah diubah ke pecahan biasa yaitu 8 per 10, maka penyebutnya ini harus 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 10. Penyebut kali 10, pembilang kali 10 juga ya teman-teman. Oke, jadi 8 kali 10, 80. 10 kali 10, 100. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah yang terakhir yaitu ambil pembilangnya. Yaps, benar, 80. Sama dengan 80%. Oke, jadi soal yang terakhir yaitu mengubah persen ke pecahan biasa. Di sini ada soal 25%. Sama dengan 25% itu artinya kan 25 per 100. Kita tulis dulu 25 per 100. Oke. Setelah ditulis 25 per 1, sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa ya teman-teman. Hanya saja kita bisa menyederhanakannya lagi dengan membaginya. Atas bawah sama-sama dibagi 25. Maksudnya pembilang dan penyebut ya teman-teman, sama-sama dibagi 25. Oke, jadi 25 dibagi 25, 1 per 100 bagi 25, 4. Hasil dari 25% pecahan biasanya itu 1 per 4. Gimana? Udah paham belum nih teman-teman apa yang saya jelaskan? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menghitung presentase. Nah, untuk menghitung presentase sendiri ada 3 macam. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada komisi, yang kedua ada diskon, dan yang terakhir ada laba dan rugi. Dan untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komisi. Tapi bukan komisi DPR ya. Nah, komisi ini adalah pendapatan yang besarnya tergantung pada tingkat penjualan yang dilakukan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang komisi, saya akan berikan contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, jadi seorang salesman akan mendapatkan komisi sebesar 15% jika ia mampu menjual barang senilai 2 juta rupiah. Nah, tentukan besarnya komisi yang diterima. Nah, gimana sih cara kita menentukan besarnya komisi yang diterima? Nah, pertama-tama diketahui bahwa persentase komisi sebesar 15%. Dan penjualan barang senilai 2 juta. Nah, ini yang ditanyakan kan tentunya tentukan besarnya komisi yang diterima. Nah, komisi yang diterima yaitu 15% dikalikan 2 juta rupiah. Sama dengan 15 per 100 dikali coret sama dengan 3.
sama dengan 300.000. Nah, jadi komisi yang didapatkan sebesar 300.000. Untuk materi yang kedua yaitu diskon. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan kata diskon. Biasanya ada diskon 50%, diskon 75%, diskon 15%. Nah, diskon ini merupakan potongan harga yang diberikan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai diskon, aku punya contoh soal nih. Ini dia. Contoh soalnya yaitu sebuah toko serba ada memberikan diskon sebesar 25% untuk semua produk. Jika kita berbelanja senilai 800.000, berapa yang harus dibayar? Nah, diketahui diskon yang diberikan sebesar 25%. Dan belanjaan senilai 800.000. Nah, yang ditanyakan berapa yang harus dibayar? Nah, jawab. Pertama-tama kita mencari diskon dulu yang didapatkan. Nah, 25% dikali 800.000 sama dengan 25/100 dikali 800.000. Coret sama dengan 200.000. Nah, ini diskon yang didapatkan nih, tapi belum hasil akhir ya. Nah, kan kita tadi berbelanja produk sebesar 800.000. Nah, mendapatkan diskon sebesar 200.000. Jadi, yang harus dibayar sama dengan 800.000 dikurangi 200.000 sama dengan 600.000. Nah, jadi yang harus dibayar sama dengan 600.000. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada laba dan rugi. Nah, untuk laba sendiri diperoleh ketika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Dan untuk rumus dari laba sendiri yaitu laba sama dengan penjualan dikurangi pembelian. Dan untuk rugi diperoleh ketika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Dan untuk rumus dari rugi sendiri yaitu rugi sama dengan pembelian dikurangi penjualan. Nah, supaya kita lebih paham mengenai materi laba dan rugi, saya punya contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah toko buku membeli 5 lusin buku seharga 120.000. Jika harga jual sebuah buku 33.000, maka keuntungan yang diperoleh toko buku tersebut adalah. Nah, diketahui toko buku membeli 5 lusin buku. Untuk harga pembelian sama dengan 120.000. Dan untuk harga jual sama dengan 3.000. Yang ditanya, keuntungan yang diperoleh toko buku tersebut. Nah, jawab. Laba atau keuntungan sama dengan 5 lusin dikali harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, sama dengan, nah, 1 lusin ini kan sama dengan 12 buah. Jadi 5 lusin dikali 12 dulu. Baru dikalikan dengan harga penjualannya 3.000. Dikurangi harga pembeliannya 120.000. Nah, 5 kali 12 ini kan 60 dikalikan 3.000. Dikurangi 120.000.
sama dengan 180 dikurangi 120.000 sama dengan 60.000. Nah, jadi laba atau keuntungan yang diperoleh toko tersebut sama dengan 60.000. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam bilangan real, di mana bilangan real ada banyak macam sekali jenis-jenisnya. Yang pertama ada bilangan asli yang dimana mula-mula dipakai untuk membilang, dimana bilangan asli ini dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Lalu yang kedua ada bilangan genap, dimana bilangan genap ini seperti contohnya angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada bilangan ganjil, dimana bilangan ganjil ini seperti yang kita ketahui yaitu dimana kebalikannya dari bilangan genap yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lalu ada yang keempat ada bilangan prima, di mana bilangan prima ini yaitu bilangan yang dimulai dari 2 dan hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2, 3, 5 dan 7. Lalu yang kelima ada bilangan komposit, di mana bilangan komposit ini adalah suatu bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan yang lain seperti angka 4, 6, 8 dan 9. Lalu yang keenam ada bilangan cacah, di mana bilangan cacah adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0 seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang ketujuh ada bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Contohnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang kedelapan adalah bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Lalu yang kesembilan yaitu ada bilangan rasional. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A dan B, gabungan bilangan bulat dengan himpunan dengan bilangan pecahan. Lalu yang ke-10 ada bilangan irasional, di mana bilangan ini suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk seperti pi sama dengan 3,1, sama dengan 2,7 dan seterusnya. Lalu yang ke-11 ada bilangan real, di mana bilangan real adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real biasanya disajikan dalam sebuah garis bilangan, seperti contoh yang ada di belakang saya ini. Lalu yang ke-12 yaitu ada bilangan khayal, di mana bilangan khayal adalah suatu bilangan yang hanya bisa dikayalkan dalam pikiran tapi kenyataannya tidak ada. Lalu yang ke-13, yang terakhir ada bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan dan khayal. Itu dia macam-macam bilangan real. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan real. Sifat-sifat bilangan real itu terdiri dari 3, teman-teman. Baik, yang pertama itu ada sifat komutatif, di mana sifat ini yaitu pertukaran terhadap penjumlahan dan perkalian. Contohnya yang ada di belakang ini yaitu 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi walaupun ditukar angkanya, hasilnya akan tetap sama. Juga ada yang contoh nomor 2 yaitu 9 kali 3 atau sama dengan 3 kali 9, hasilnya akan sama dengan 27, teman-teman. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif, di mana asosiatif ini ada pengelompokan terhadap penjumlahan dan perkalian. Untuk contohnya sendiri ada 5 buka kurung 5 tambah 2 buka kurung lagi tambah 3. Kita bisa balik, teman-teman, yaitu 5 tambah buka kurung 2 tambah 3 dengan hasilnya 10, teman-teman. Lalu untuk yang perkalian 5 kali 2 tutup kurung dikali 3. Kita balik lagi, teman-teman, 5 kali buka kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan 30. Lalu yang terakhir ada sifat distributif, di mana sifat distributif ini yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Seperti contoh yang terdapat di belakang ini yaitu 5 kali buka kurung 3 tambah 6 sama dengan 5 kali 3, 5 kali 6. Jadi angka 5 ini akan dikali semua oleh angka yang berada di kurung tersebut. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15, 5 kali 6 sama dengan 30, yaitu hasilnya dengan hasil 45, teman-teman. Tidak terasa sudah kita menyelesaikan semua penjelasan tentang sistem bilangan real. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tapi kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.